Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, tetap semangat untuk kalian semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, apa kalian semuanya? Alhamdulillah, segala puji pada Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat rahmatnya kita masih diberikan kesempatan hari yang baik ini untuk melaksanakan PJJ, pembelajaran dari rumah, atau BDR, belajar dari rumah dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dan sehat selalu, amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mata pelajaran prakarya budidaya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, saya mohon untuk kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. La hazihi niya wa likulli natin salah hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih anak-anakku, semoga kalian diberikan ilmu yang bermanfaat dan mampu untuk memahami pelajaran yang Bapak sampaikan. Mohon maaf Bapak agak keras karena di rumah, di kamar Bapak sedang juga ada anak yang sedang belajar ya. Suaranya terdengar, mohon maaf. Dan kalian tetap semangat, semoga meraih prestasi yang lebih baik lagi. Oke, next kalian simak video berikut ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan, simak sampai dengan selesai karena ada tugas di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kita lanjut hari ini untuk materi pokok mata pelajaran prakarya budidaya, yaitu tentang manfaat tanaman obat, cara menanam tanaman obat, dan cara pengobatan tanaman obat. Yang pertama, pare. Jenis tanaman obat keluarga yang pertama ini memiliki banyak manfaat. Selain pengobatan penyakit tertentu, tanaman obat ini dapat kamu gunakan juga untuk lauk makanan sehari-hari. Untuk enak ya, pare ditumis ya, dicampur sama somai juga enak. Tingkat kesesuaian pada tumbuhan ini cukup tinggi sehingga mudah untuk ditanam di mana saja, termasuk di lahan belakang atau perkarangan rumah kamu. Cara menanam tanaman obat keluarga ini juga mudah loh. Mau tahu nggak manfaatnya? Manfaatnya adalah manfaat tanaman obat pare. Selain dapat dijadikan hidangan lauk sehari-hari, pare memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Beberapa diantaranya adalah untuk mengobati gangguan pernapasan, mengobati diabetes, melindungi kehamilan, mengurangi sembelit, menjaga sistem kekebalan tubuh, serta untuk detoksifikasi. Apalagi ketika masih masa pandemi COVID-19 ini ya, sangat dibutuhkan. Caranya bagaimana menanam pare? Yang pertama, persiapkan pupuk kandang dengan pupuk humus di wadah yang kamu sediakan, seperti polybag atau pot kecil. Yang kedua, persiapkan biji pare yang sudah kamu siapkan. Yang ketiga, letakkan biji pare di campuran pupuk yang telah kamu sediakan tadi dan tunggu proses pertumbuhannya ya. Gampang, mudah. Nah, cara pengobatan. Yang pertama, persiapkan buah pare yang sudah kamu tanam dan sudah siap untuk dipanen. Nah, kedua, buang biji yang terdapat pada pare, dibuang. Kemudian yang ketiga, cuci buah pare hingga bersih. Keempat, potong-potong buah pare dan siapkan 2 gelas air untuk merebus potongan pare. Kemudian yang kelima, rebus hingga sudah siap untuk diminum. Minuman air rebusannya sebanyak 1 gelas per hari. Ini termasuk juga air yang disebut dengan air alkalin. Manfaatnya sangat banyak sekali air rendaman pare tersebut ya.
silakan dibuktikan. Yang kedua, kunyit. Tanaman obat kunyit ini bisa dibilang juga memiliki fungsi yang banyak. Selain menjadi tanaman obat, kamu dapat menggunakannya untuk dijadikan sebagai rempah bumbu dapur. Dengan rasanya yang tajam, makanan ini memiliki banyak manfaat dan khasiat. Cara menanam tanaman obat keluarga kunyit pun mudah. Bagaimana caranya? Sangat mudah ya, tinggal ditanam pasti tumbuh tunasnya. Oke, kita bahas manfaatnya dulu. Manfaat tanaman obat kunyit. Salah satu manfaat tanaman obat keluarga ini yaitu dapat menyembuhkan penyakit sakit perut kembung untuk penderita dispepsia atau mudahnya obat mah alami. Nah, ini obat mah alami ya, kunyit. Tinggal diparut, kemudian disaring dengan air steril yang siap minum, air matang yang udah masak. Nah, tinggal di minum ya. Baik, jika kamu sedang mengalami sakit perut akibat menstruasi, kamu juga dapat minum obat kunyit ini karena dapat meredakan nyeri, termasuk nyeri menstruasi bagi yang kaum hawa atau wanita. Selain itu, dengan cara menanam tanaman obat keluarga ini, manfaat tanaman obat lainnya adalah dengan mudah dapat mengobati diabetes tipe 2, tipes, disentri, serta Alzheimer. Nah, ini bahasa kedokteran ya. Untuk kecantikan, kamu dapat menghasilkan kulit yang halus dan mengenai keputihan. Ternyata untuk kecantikan juga bisa. Subhanallah. Baik, cara menanamnya bagaimana? Yang pertama, campurlah tanah dengan pupuk kompos dengan pupuk kandang. Ini ada ya di tukang-tukang yang jualan pepohonan ya, pinggir-pinggir jalan tuh ada di pupuk. Pasti disediakan pupuk apa aja. Kemudian yang kedua, masukkan ke dalam polybag atau pot yang sudah kamu sediakan. Buatlah lubang lingkaran pada media tanam di polybag dengan kedalaman 8 cm. Yang keempat, masukkan masing-masing bibit kunyit ke dalam lubang yang sudah disiapkan pada polybag. Yang kelima, langkah terakhir adalah menyiram sedikit pada bagian lubang tadi. Oke, bagaimana cara pengobatannya? Nah, ini untuk pengobatan. Yang pertama, siapkan 4 gelas air dalam wadah rebus sampai mendidih. Sudah mendidih. Kemudian kedua, parut kunyit yang sudah kamu bersihkan atau di blender kalau perlu. Yang ketiga, masukkan 1 sendok teh halusan kunyit ke air yang sedang mendidih. Yang keempat, kecilkan api dan diamkan campuran tersebut tetap mendidih selama sekitar 10 menit. Berarti direbus dalam keadaan mendidih itu air ya. Tetap selama sekitar 10 menit, kecilkan apinya. Kemudian yang kelima, matikan api lalu saring air kunyit tersebut ke dalam gelas dan kamu dapat menambahkan lemon, jeruk atau madu sesuai selera. Subhanallah, ini enak sekali nih ya. Baik, langsung saja selanjutnya yang ketiga, temulawak. Jenis tanaman obat keluarga ini sudah melegenda sebagai ramuan jamu sejak dulu. Dengan khasiatnya yang banyak serta bermanfaat, kamu dapat mengonsumsi tanaman obat ini untuk berbagai macam penyakit. Jadi kamu tidak akan menyesal menanam tanaman obat keluarga ini. Apa sih manfaatnya? Manfaat tanaman obat temulawak. Temulawak sejak dulu memiliki fungsi untuk merangsang produksi cairan empedu di kantung empedu. Selain itu juga dapat membantu pencernaan dan metabolisme makanan dalam tubuh. Tidak cuma itu saja, tanaman obat ini juga bisa mengatasi dispepsia, meningkatkan nafsu makan dan membantu pencernaan. Tuh, yang punya gangguan pencernaan boleh dikonsumsi temulawak ini. Bagaimana cara menanamnya? Yang pertama, campurlah tanah dengan pupuk kompos dengan pupuk kandang. Yang kedua, masukkan ke dalam polybag atau pot yang sudah kamu sediakan. Dan yang ketiga, pakai bibit temulawak yang sudah tua untuk ditanam ke dalam pot. Yang keempat, siram tanaman obat tersebut. Bagaimana cara untuk pengobatannya? Untuk pengobatan, 1. Siapkan temulawak buah asam Jawa ya, sebanyak seberat setengah dari herbal temulawak tersebut, serta gula Jawa seperlunya saja. Kalau ada gula Jawa, gula aren ya lebih bagus lagi ya kalau ada. Yang kedua, cuci terlebih dahulu temulawak menggunakan air dan kupas kulitnya. Yang ketiga, memarkan temulawak sampai pecah. Yang keempat, siapkan panci yang sudah diberi air bersih dan tambahkan bahan lainnya. Kemudian yang kelima, rebus hingga airnya tersisa kira-kira segelas air minum. Yang keenam, dinginkan air rebusan kemudian saring ke dalam gelas dan minum air rebusan ini secara teratur tiap hari.
Subhanallah. Insyaallah sehat ya. Banyak solusinya dalam masa pandemi COVID-19 ini, nggak usah banyaknya nyari obat. Nah, ini aja tradisional, ramuan tradisional yang luar biasa. Kemudian yang keempat, tanaman obat lidah buaya. Siapa yang tidak tahu tentang tanaman obat ini? Jenis tanaman obat keluarga ini merupakan sejenis tumbuhan yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lamanya dan digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, serta untuk perawatan kulit. Cara menanam tanaman obat ini juga mudah walaupun khasiatnya banyak. Mudah loh. Bagaimana sih caranya? Nah, nanti ya kita manfaatnya dulu kita bahas manfaat tanaman obat lidah buaya. Mengetahui bahwa lidah buaya banyak memiliki manfaat untuk kesehatan kulit. Salah satu manfaat untuk pengobatannya adalah mengatasi peradangan kulit yang iritasi. Selain itu, lidah buaya juga mengandung antioksidan yang dapat menangkal rangkaian radikal bebas, kuman, ya, virus. Kamu dapat mengatasi segala permasalahan kulit dari yang kering hingga berjerawat. Nah, yang jerawatan nih. Maka dari itu penting untuk menanam tanaman obat keluarga lidah buaya ini sebagai perawatan kulit. Untuk cara menanamnya pun mudah. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, cara menanamnya, campurkan tanah dan pupuk ke dalam wadah berupa pot atau polybag. Yang kedua, masukkan bakal tanaman obat lidah buaya ke dalam campuran tanah di dalam pot. Yang ketiga, siram setiap hari agar terus subur serta terawat. Oke, cara pengobatan dipakai kalau untuk pengobatan bagaimana caranya? Yang pertama, petik daun lidah buaya yang sudah kamu tanam lalu dididihkan di dalam air selama beberapa menit. Ya kurang lebih 5 menit, ya boleh 7 menit juga boleh. Tambahkan madu lalu campurkan dalam air yang mendidih. Kemudian yang ketiga, oleskan campuran ini pada kulit yang teriritasi, baik yang berjerawat ya, yang luka juga nggak apa-apa. Yang keempat, biarkan lidah buaya pada kulit bekerja secara efektif. Tuh. Kemudian selanjutnya 5, jahe, wedang jahe. Oke, salah satu jenis tanaman obat keluarga ini sudah merupakan rempah yang terkenal di Asia Tenggara. Subhanallah ya. Hingga sekarang saat ini bahkan juga sudah terkenal dan menyebar ke berbagai negara. Dengan aroma yang khas, jahe juga digunakan untuk bahan masakan. Selain itu banyak sekali manfaatnya untuk pengobatan beberapa penyakit. Cara menanam tanaman obat keluarga ini juga tidak sulit loh. Lihat ya di bawah ini manfaat tanaman obat jahe dulu. Kita bahas. Jika kamu merupakan orang yang mudah mual seperti masuk angin atau asam lambung, kamu dapat langsung menggunakan jahe sebagai obat tradisional perut mual. Selain itu, kamu dapat membantu proses detoksifikasi sehingga juga manjur untuk pencernaan, lalu dapat mencegah penyakit kulit juga loh, dan melindungi kamu dari tumor dan kanker ya. Ini bisa mencegah juga dari penyakit kulit, tumor dan kanker. Cara menanam bagaimana? Oh, tentu mudah. Yang pertama, persiapkan campuran pupuk humus dengan kandang dengan perbandingan 1:1. Yang kedua, masukkan ke dalam pot atau wadah. Yang ketiga, letakkan beberapa jahe di bawah permukaan tanah. Kemudian yang keempat, siram tanaman obat ini secukupnya. Pastikan apabila hujan tidak terguru banyak air. Kalau hujan ini lagi musim hujan ya, jangan dibiarkan saja kehujanan terus ya. Tinggal digeser, dipindahkan ke tempat yang teduh atau yang ada tidak terkena hujan. Baik, cara pengobatannya. Untuk pengobatan bagaimana caranya? Yang pertama, panen jahe yang sudah kamu tanam dan rawat. Kupas jahe lalu cuci hingga jahe bersih. Yang ketiga, iris jahe lalu sisihkan terlebih dahulu untuk membuat campuran lainnya. Yang keempat, parut buah lemon lalu sisihkan juga. Yang lima, didihkan air tersebut. Setelah itu langsung masukkan jahe dan parutan lemon, biarkan hingga 5 menit. Yang keenam, saring air lemon dan jahe yang sudah mendidih. Yang ketujuh, campur air lemon serta jahe tersebut dengan madu. Tentu madu yang asli ya. Yang kedelapan, lalu didihkan campuran tersebut lagi dan aduk hingga mendidih. Yang kesembilan, diamkan hingga dingin, lalu simpan pada botol dan masukkan ke dalam kulkas. Sirup obat jahe siap digunakan kapan saja ketika dibutuhkan. Tuh. Caranya banyak ya, ini tentu hanya contoh satu cara ya. Kalian juga bisa bikin wedang jahe ya, itu yang biasa dijual-jual ya. Mudah, sangat mudah kok. Baik, kencur. Oh, tentu kencur ini manfaatnya luar biasa.
Tanaman obat kencur. Dengan cara menanam tanam obat keluarga ini, selain untuk bumbu masakan, kamu dapat menggunakannya untuk banyak pengobatan beberapa penyakit atau bahkan untuk perawatan kesehatan umum setiap harinya. Kamu bisa mengkonsumsi kencur secara rutin dengan menjadikan ini sebagai tanaman obat keluarga di pekarangan rumah kamu untuk mempermudah kebutuhan kamu. Lihat, nah di bawah ini untuk manfaat tanaman obat keluarga kencur. Bukan keluarga kencur ya, mohon maaf, keceplosan, kebablasan. Manfaat tanaman obat keluarga yaitu kencur, ya, bukan hancur. Baik. Manfaat tanaman obat kencur, apa saja sih manfaatnya? Manfaat dari menanam tanaman obat keluarga kencur ini sendiri untuk kesehatan adalah mengobati batuk, anti peradangan lambung, dan melancarkan haid. Kamu juga dapat menambah nafsu makan dan mengatasi diare. Terdapat beberapa manfaat untuk kesehatan kulit seperti mengobati luka dan perawatan kulit yang berjerawat. Wow, banyak sekali juga ya manfaatnya, luar biasa. Kemudian cara menanamnya bagaimana? Yang pertama, persiapkan campuran pupuk, humus, dan kandang dengan perbandingan 1:1. Kedua, masukkan campuran tersebut ke dalam pot atau wadah. Ketiga, potong rimpang dari kencur. Yang keempat, letakkan potongan kencur di bawah permukaan tanah. Dan yang kelima, siram tanaman obat ini secukupnya. Pastikan apabila hujan tidak terguyur banyak air. Lagi-lagi diingatkan, kalau ini musim hujan jangan didiamkan saja kehujanan terus menerus ya. Dipindahkan ke tempat yang teduh atau tidak terkena air hujan. Baik, cara pengobatan. Untuk pengobatan caranya, yang pertama, siapkan kencur yang sudah panen dan cuci bersih kencur lalu buang kulitnya. Yang kedua, parut kencur hingga halus, peras, dan gunakan airnya. Yang ketiga, tambahkan dengan air sesuai takaran sendiri agar rasa kencur tidak tajam. Yang keempat, rebus air terlebih dahulu agar terasa lebih hangat dan campur dengan sedikit garam dan madu untuk memberikan rasa manis. Yang kelima, aduk semua ramuan tersebut hingga merata. Dan yang keenam, minum ramuan tradisional dari kencur ini 2 kali sehari setiap selesai sarapan dan sebelum tidur. Tuh ya, kalau kencur ini sangat mudah. Coba kalian bisa cari kencur yang muda aja, itu dikenyol aja. Tahu kenyol? Digado, tahu digado? Dimakan langsung ya. Itu enak. Itu juga untuk obat pegel-pegel, lino dan lain sebagainya ya. Enak di badan. Oke. Yang ketujuh, sirih. Jenis tanaman obat keluarga ini juga merupakan tanaman obat keluarga yang wajib harus ditanam. Kenapa sih? Karena tanaman obat ini berguna bagi kesehatan, bahan kosmetik, dan pemberi bumbu masakannya biar sedap tuh masakannya. Dengan banyak khasiat dan manfaatnya, kamu dapat menanam tanaman obat keluarga ini dengan mudah. Apa aja manfaatnya dari tanaman obat sirih? Manfaat dari menanam tanaman obat keluarga sirih ini yang paling utama dan terkenal adalah untuk mempercepat penyembuhan luka sekaligus meredakan nyeri. Kamu juga dapat menyembuhkan berbagai macam sakit tenggorokan ya, sehingga menenangkan rasa tersebut. Jika tenggorokan ada gangguan ya, gitu loh. Nah, itu boleh kalian langsung praktekkan dengan sirih tersebut. Selain itu, kamu dapat menggunakan, mohon maaf, bukan sirih ya, sirih ya, betul. Selain itu, kamu dapat menggunakan ini sebagai obat kelamin juga. Wow. Untuk pria, kamu dapat menggunakan sirih untuk mengobati disfungsi ereksi, dan untuk wanita kamu dapat mengonsumsinya untuk mengurangi produksi keputihan. Bagaimana cara menanamnya? Pilihlah serai dengan batang yang segar dan cukup tua. Yang kedua, potonglah daun serai dan sisakan batang sepanjang 20 hingga 30 cm dari pangkalnya. Yang ketiga, lalu sediakan air putih bekas botol kemasan ya. Mohon maaf, lalu sediakan air putih bekas botol kemasan atau wadah bening lainnya selama kamu masih bisa melihat serai di dalam wadah. Yang keempat, rendam batang serai sekitar tinggi air kurang lebih 10 hingga 15 cm. Tunggu 10 hingga 15 hari. Tunggu dan saksikan apakah sudah tumbuh akarnya. Yang kelima, jika selama 15 hari sudah terdapat akar, maka kamu langsung dapat meletakkan batang serai tersebut ke pot atau polybag. Oke, cara pengobatan. Untuk pengobatan, yang pertama, siapkan rebusan air dan diamkan hingga mendidih. Kemudian yang kedua, potong ujung akar batang serai dan singkirkan semua daun di bagian luar batang.
Yang ketiga, geprek batang serai dengan menggunakan ulekan, digeprek kayak prek gitu. Yang keempat, ikat serai seperti dan letakkan ke dalam cangkir bersama dengan kayu manis. Wah, dicampur biar enak ya, segar. Tuang air mendidih ke dalam cangkir. Yang keenam, taruh kantung teh ke dalamnya dan keluarkan saat air sudah berubah menjadi warna coklat. Yang ketujuh, untuk tambahan rasa tambahkan madu dan air jeruk nipis dan aduk hingga rata. Kemudian sajikan selagi hangat. Silakan dipraktekkan ya. Kemudian belimbing wuluh. Nah, kalau ada yang bilang belimbing wulung ya belimbing sayur ya. Belimbing wuluh ini jenis tanaman obat keluarga. Ini memiliki rasa asam untuk bumbu makanan atau untuk rujak. Namun banyak yang menggunakan sebagai tanam obat keluarga karena banyak kandungan yang sehat dan berguna untuk mengobati berbagai macam penyakit, komplikasi atau penyakit. Manfaatnya banyak sekali loh ya. Apalagi untuk sop ikan. Oke, dulu enak. Saya pun sudah merasakannya. Baik, manfaatnya tanaman obat belimbing wuluhnya apa saja? Nah, manfaat dari belimbing wuluh ini memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi sehingga memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Selain itu, kamu dapat mengobati sakit batuk, sakit gigi, dan diabetes. Kamu juga dapat menggunakan ini untuk mengobati sariawan, penyakit kulit seperti panu dan jerawat juga. Banyak khasiatnya kan? Ayo dicoba. Cara menanam bagaimana? Yang pertama, pilih pohon belimbing wuluh yang terbukti sehat melalui lebatnya tanaman tersebut. Yang kedua, raih dan potong salah satu batangnya. Batang harus tidak terlalu muda dan juga jangan terlalu tua. Yang ketiga, rendam batang yang dipotong ke dalam larutan perangsang, akan terjadi pertumbuhan akar selama 1 malam. Yang keempat, siapkan pot atau polybag isi dengan campuran tanah dan pupuk kandang. Yang kelima, tancapkan potongan batang belimbing wuluh langsung pada tanah media yang sudah disiapkan. Dan yang keenam, lakukan penyiraman secara rutin agar tanaman obat tersebut lembab tidak kering. Cara pengobatan. Untuk pengobatan, caranya adalah yang pertama, jika buah belimbing wuluh sudah panen, siapkan buah, bunga dan daunnya. 2. Cuci buah, bunga dan daun hingga bersih. 3. Rebus air hingga mendidih dan masukkan buah, bunga dan daun ke dalam rebusan air selama setengah jam. Yang keempat, saring air rebusan dan konsumsi air tersebut untuk menyembuhkan sakit tenggorokan. Wow, ini cepat loh. Yang kesembilan, oke kita percepat saja. Daun dewa. Apa sih daun dewa? Daun dewa sudah banyak dikenali oleh banyak orang sebagai tanaman obat herbal. Karena manfaatnya yang banyak, tanaman obat keluarga ini sekarang tersedia dalam bentuk kapsul atau serbuk. Tapi perlu diingat bahwa terdapat kandungan kimiawi yang tidak diketahui ya, maka dari itu lebih baik menanam tanaman obat keluarga seperti daun dewa di bawah ini. Oke, manfaat tanaman obat dulu kita bahas. Apa sih manfaat tanaman obat dari daun dewa ini? Manfaat tanaman obat keluarga ini yang memiliki klaim banyak khasiatnya adalah dapat meredakan nyeri, radang, melancarkan aliran darah yang tersumbat, menurunkan darah tinggi, dan membantu detoksifikasi. Selain itu, tanaman obat ini juga berguna untuk kamu yang menderita kencing manis atau diabetes. Mudah-mudahan kita terhindar ya dari penyakit kencing manis dan diabetes. Oke, cara menanamnya bagaimana? Yang pertama, siapkan batang daun dewa berukuran 15 hingga 20 cm. Yang kedua, potong miring bagian bawah batang agar tempat tumbuh akarnya lebih luas. Dan yang ketiga, buat media tanaman yang berasal dari tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan sesuai takaran sendiri. Yang keempat, tanaman batang tersebut hingga sepertiga tubuh batang berada di dalam tanah. Yang kelima, siramlah secara rutin ya. Oke, cara untuk pengobatan. Untuk pengobatan ini yang pertama, siapkan 5 helai daun dewa dan dicuci. Yang kedua, siapkan air panas yang sudah mendidih dan masukkan ke dalam gelas. Dan yang ketiga, masukkan 5 helai tersebut ke dalam gelas dengan air panas tersebut. Seduh hingga cukup. Keempat, setelah itu ramuan siap digunakan, minum setiap 1 kali dalam sehari saja. Oke, yang terakhir ke-10, seledri. Waduh, daun seledri ya. Apa sih manfaat tanaman obat seledri ini? Sama seperti manfaat tanaman obat keluarga lainnya. Seledri selain menjadi obat untuk penyakit, bisa juga digunakan untuk bumbu masakan. Selain itu, banyak juga yang mempergunakan seledri sebagai asupan diet atau diet karena kandungan kalori daun seledri yang sedikit, yaitu 16 kalori per 100 gram. Dan belum lagi kandungan lainnya seperti zat besi, vitamin A, vitamin C, vitamin B1, kalium, dan mineral.
Wow, banyak sekali ya. Jadi tidak heran apabila banyak orang yang menanam tanaman obat keluarga ini untuk kegunaan sendiri atau bisnis. Oke, manfaatnya apa saja sih tanaman obat seledri? Manfaat daun seledri yang lain adalah untuk menurunkan darah tinggi, menenangkan saraf, meredakan stres, menurunkan berat badan dengan mengatasi masalah perut dan sembelit. Selain itu juga kamu juga dapat menurunkan kolesterol juga, apalagi lagi lockdown terus ya, lagi pandemi COVID-19 ini banyak di rumah makan tidur sehingga mengganggu saraf-saraf ya. Nah, agar menurunkan saraf-saraf itu ya, meredakan stres di rumah terus, PJJ terus, lagi-lagi kerjain tugas, udah kalian untuk mengantisipasi dari stres di rumah ya, minumlah obat daun seledri. Cara menanam bagaimana? Oh, gampang insya Allah. Tinggal yang pertama, siapkan biji seledri. Rendam terlebih dahulu dalam air hangat selama 1 jam. Biji seledri dapatnya di mana? Ya, coba cari ya, tempat pupuk ada ya, jual pohon-pohon herbal ada. Yang kedua, lalu biji akan kamu semai ke bedengan yang merupakan campuran tanah dengan kompos dengan perbandingan 2:1. Agak ribet juga bahasanya ya, bedeng ya, kamu nanti akan tahu pasti ya. Nah, kemudian bagaimana sih selanjutnya caranya? Beri naungan dengan plastik bening untuk melindungi tanaman obat ini dari air hujan dan paparan terik matahari secara langsung. Yang keempat, buat alur galiran di atas bedengan sedalam 0,5 cm dan jarak antara alur 10-20 cm. Yang kelima, tebar benih ke alur tersebut dan tutup tipis dengan lapisan tanah dan siram untuk kelembabannya. 6. Setelah sebulan kamu akan melihat pertumbuhan daun dan siap dipindahkan ke polybag atau pot. Oke, cara pengobatan. Untuk pengobatan caranya adalah: pertama, persiapkan 2 batang seledri besar atau 4 batang seledri kecil dari tanaman obat yang telah panen dengan 1 sampai dengan persiapkan 2 batang seledri besar atau 4 batang seledri kecil dari tanaman obat yang telah panen dengan 1 sedium madu ya, 1 sendok madu maksudnya. Ini salah tulisannya. Dengan 1 sendok madu dan lemon dan air dingin secukupnya. Kemudian masukkan semua bahan ke dalam blender. Kemudian blender hingga semua bahan tercampur dan halus. Terakhir, jus seledri siap diminum. Kamu dapat minumnya sehari sekali setiap pagi untuk detoksifikasi tubuh. Baik anak-anakku, menanam tanaman obat keluarga merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Selain untuk obat, kamu juga dapat menggunakan tanaman obat keluarga untuk masak dan menghias rumah kalian. Oke, pastikan kalian mengikuti prosedur di atas yang sudah Bapak sampaikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan tentunya dijalankan dengan perawatan yang dibutuhkan. Kamu juga dapat membeli banyak keperluan untuk menanam obat tanaman obat keluarga secara online, juga bisa di Tokopedia. Baik, dari pembahasan ini Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Next, terima kasih, semoga bermanfaat. Tugasnya kalian adalah pilih salah satu tanaman obat yang akan kalian tanam, budidayakan, dan kalian praktekkan, videokan dalam bentuk video ya. Oke, terima kasih. Nanti akan Bapak lanjutkan di grup WA tugas pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.